Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan sekalian, seru sekalian alam. Semoga kita semua senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, kita tahu bahwa sebentar lagi bahkan sebagian besar umat insya Allah mulai melaksanakan ibadah puasa. Dan besok hari atau malam hari ini mereka akan melaksanakan sahur dan salat sunat tarawih bersama untuk pertama kali di bulan Saban tahun ini. Dan sebagian juga telah melaksanakan salat tarawih dan sahur pada tadi malam, dan sekarang ini mereka lagi menjalani ibadah puasa pada hari pertama. Saudara-saudara kalian, bagi kita muslim, ibadah puasa pada bulan yang ditetapkan pada bulan Ramadan itu satu keharusan, satu kewajiban bagi mereka yang sudah memenuhi persyaratan untuk itu. Dan kawan-kawan sekalian, bahwa ternyata puasa atau risalah tentang puasa itu sebetulnya dijalani oleh umat manusia, baik itu mereka yang mendapat bimbingan dari Sang Pencipta, Tuhan Pencipta semesta alam, maupun dalam bentuk tradisi-tradisi yang merupakan kebiasaan mereka-mereka atau kepercayaan tertentu, bahkan di dalam dunia medis tentang puasa ini, dengan niat tentunya berbeda-beda. Saudara sekalian, kalau di kita seperti yang difirmankan oleh Tuhan bahwa di dalam surat Al-Baqarah 183 yang sangat populer itu, misalnya di dalam setiap bulan Ramadan seperti ini, para ustadz-ustadz senantiasa mengutip ayat itu sebagai ayat yang paling utama dalam mengingatkan kepada kita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu senantiasa dikutip sebagai ayat yang paling utama. Ya, kira-kira terjemahannya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, tentunya puasa pada bulan Ramadan, agar kamu bertakwa sebagaimana telah diwajibkan pada masa-masa pada umat-umat yang lalu, atau agar kamu bertakwa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang di masa sebelum atau kaum sebelum umat Muhammad. Dan kita juga tahu bahwa di kalangan orang Yahudi, agama Yahudi atau agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, itu juga ada tradisi puasa atau puasa yang diwajibkan kepada mereka. Demikian juga kepada Nabi Isa alaihissalam, pada kaum Nasrani, walaupun mereka tidak melakukan sebagaimana kita melakukannya. Dan juga di dalam agama-agama yang lain, termasuk di agama Hindu, bahkan dalam tradisi, taruhlah dalam tradisi orang Jawa itu senantiasa berpuasa. Bahkan ada puasa yang sampai yang istilahnya itu puasa muti yang paling populer di kalangan tradisi tertentu, taruhlah di Pulau Jawa. Bahkan di dalam Islam pun ada seperti itu, yaitu yang kemudian kita kenal dengan nama puasa sunat pada hari-hari putih, atau pada bulan dekat bulan purnama 3 hari, yaitu pada hari ke-13, pada malam ke-13 atau hari ke-13, 14 dan 15. Dan itu juga diajarkan misalnya di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani juga seperti itu, tentang puasa muti ini. Saudara sekalian, jadi puasa sebetulnya ini kalau di dalam perspektif syariat misalnya atau hukum-hukum, memang kita melaksanakan puasa dengan standar meninggalkan makan minum dan hubungan suami istri misalnya. Tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu bukan hanya itu, termasuk juga menjaga tutur kata, perilaku kita, pandangan kita yang bisa termasuk hati kita, sehingga puasa dikategorikan sebagai suatu
proses peribadatan yang yang sangat mendidik di khususnya membentuk karakter atau perilaku kita yang menjalankan puasa. Oleh karena itu kita di banyak hadis yang baik dalam Al-Quran maupun hadis, dalil yang sangat mengingatkan kepada orang-orang yang berpuasa supaya totality melakukan puasa itu, dan apalagi puasa itu dimaksudkan untuk mengabdi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa berpuasa itu milik Allah dan kita yang disuruh menjalankannya. Oleh karena itu hanya Allah yang memberi kebaikan atau nilai kepada kita, kepada setiap orang yang melakukan puasa. Yang mengatakan bahwa puasa itu adalah milik sepenuhnya Allah dan hanya dilaksanakan oleh Allah. Teman-teman sekalian, seperti yang kita tahu bahwa para ulama banyak juga, terutama ulama tasawuf, mengatakan bahwa puasa sesungguhnya bagi mereka yang menjalankan dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh tentunya menaati aturan-aturan syariat yang ditetapkan, bahkan juga dengan keyakinan yang teguh kepada Tuhan atau Sang Pencipta, maka puasa ini dalam konteks pencerahan rohani dan jiwa itu jauh lebih efektif dibanding misalnya orang melakukan ibadah yang lain. Setidaknya itu yang dikatakan oleh Syekh Akbar Ibnu Arabi, seorang ulama besar, seorang ahli tasawuf yang paling terkenal di dunia Islam, bahkan di dunia Barat, yang banyak pikirannya dikaji oleh para ahli-ahli baik Islam maupun non-Islam. Itu di dalam Futuhat Al-Makkiyahnya. Dan banyak lagi, misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam Syiarul Asrar mengatakan bahwa tingkatan puasa itu setidaknya ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang berpuasa itu puasa syariat, puasa yang hanya mengikuti prosedur saja, tata prosedur, persyaratan, rukun-rukun puasa misalnya, yaitu hanya bertumpu pada menghindari makanan, kemudian atau minum dan makanan, kemudian juga menghindari hubungan spesial dengan suami istri misalnya. Puasa dalam tingkatan ini ya puasa yang disebut sebagai puasa syariat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua adalah puasa tarikat, yaitu puasa di mana juga dijaga lisan, bukan hanya sekadar makan minum yang tidak diperbolehkan atau ditahan, dan sekaligus juga berhubungan dengan suami istri juga ditahan, tetapi juga perbuatan, perilaku itu juga harus dijaga, kata-kata dijaga, pandangan mata juga dijaga, karena itu tidak boleh menyakiti orang dengan verbal, pandangan juga tidak boleh menimbulkan nafsu, misalnya pandangan kepada objek-objek yang menimbulkan membangkitkan gairah yang bisa membatalkan puasa, bahkan tidak boleh menggunakan tangan dan kaki untuk menyakiti yang lain. Nah, itu yang disebut sebagai puasa tarikat. Dan puasa dan ketiga adalah puasa tarikat, yaitu bahkan puasa batin. Jadi kecenderungan batin yang bersifat negatif terhadap sesuatu itu bisa membatalkan atau kecurigaan misalnya timbul dalam batin, atau prasangka buruk terhadap orang yang timbul dalam batin, atau kebencian itu juga bisa menimbulkan puasa. Ini yang disebut dengan puasa tarikat. Oleh karena itu dalam orang-orang tertentu di desa-desa, misalnya kalau kita misalnya di pulau, di orang tua-tua kita di zaman dahulu, mereka sangat menjaga bukan hanya sekadar puasa fisik, misalnya menahan lapar dan dahaga dan hubungan spesial dengan istri, bukan itu saja, tetapi juga apa yang disebut dengan puasa tarikat, menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga perilaku dan lain sebagainya terhadap lingkungannya, terhadap makhluk Allah, terutama manusia, dan juga menjaga hati terhadap kecenderungan yang tidak bagus di dalam hati. Itu juga disebut yang kita sebut sebagai puasa hakikat tadi, itu dijaga sedemikian rupa sehingga pada waktu-waktu orang melakukan salat, maka orang kemudian meninggalkan seluruh aktivitas duniawinya, sampai kepada
dan mereka lebih banyak berdiam diri dalam rumah dalam rangka menjaga pandangan, perbuatan, kata-kata, dan berkumpul dengan orang-orang yang tidak bermanfaat dan sepenuhnya untuk misalnya hanya sekadar mengaji, berzikir hanya kepada orang mengingat dan berzikir kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah kira-kira soal puasa dalam dimensi syariat maupun dimensi hakikat atau dimensi tasawuf. Nah, kawan-kawan sekalian, seperti yang sudah di awal kita sudah katakan bahwa risalah puasa ini ternyata bukan seperti juga yang disampaikan oleh firman Allah tadi, bahwa puasa ini diwajibkan pada kita, kepada umat Muhammad, kepada mereka yang mengikuti risalah kenabian Muhammad SAW. Itu juga ternyata sudah diwajibkan kepada mereka atau kaum atau kelompok bangsa-bangsa atau umat terdahulu yang tadi saya sudah katakan. Ternyata di kalangan kaum Yahudi juga sudah agama Yahudi juga sudah diwajibkan kepada mereka, kepada Nasrani juga, kepada Isa dan umatnya juga sudah diwajibkan, walaupun kita kenal mereka tidak melakukannya sebagaimana kita melakukannya di bulan Ramadan. Bahkan di dalam bulan Ramadan, saudara sekalian, ada satu malam yang penting di dalam yang kita disuruh untuk senantiasa mencarinya, bahkan secara tekun menjaga itu sehingga kita mendapatkan berkah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Saudara sekalian, tentang malam Lailatul Qadar, memang pandangan tasawuf umumnya mengatakan pada malam Lailatul Qadar itu jika orang bisa mendapatkannya, dan bahkan dalam pandangan itu dikatakan bahwa sebetulnya malam Lailatul Qadar malam turunnya Nur Muhammad, hakikat Muhammad turun ke bumi yang kemudian dikawal oleh para malaikat, yang karena itu kemudian memberi berkah. Barang siapa yang diberikan anugerah ini, maka dia sungguh diberikan anugerah yang sangat luar biasa besarnya, dan diberikan berkah dalam hidup maupun keselamatan dunia dan akhirat. Sehingga disebut bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih mulia, lebih agung daripada 1000 bulan biasa. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita yang mengikuti bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh menjalankan puasa kita yang sungguh-sungguh, karena kita hanya melaksanakan apa yang diwajibkan dikehendaki oleh Tuhan melalui diri kita, karena puasa itu kata Allah sebagaimana saya sebutkan tadi sebagai milik Allah, dan ibadah-ibadah yang lain itu adalah milik kita, dan hanya Allah yang memberi penilaian terbaik untuk kita bagi mereka yang melakukan ibadah puasa. Dan istimewanya kita memang umat Islam diberikan dalam 1 tahun 12 bulan itu diberikan suatu bulan yang paling agung, yaitu bulan Ramadan itu. Dan orang senantiasa setelah puasa, kadang-kadang orang merindukan kembali, mudah-mudahan mendapatkan usia untuk bertemu kembali di Ramadan berikutnya. Saudara-saudara sekalian, bagi orang-orang yang beriman, kerinduan terhadap bulan Ramadan ini luar biasa bagi mereka yang selalu terhubung dengan dengan Sang Penciptanya, dan juga kepada Nabi Agung yang yang diutus oleh Allah, yang telah mengajarkan tentang syariat, tentang puasa ini. Sehingga betapa banyak orang, bahkan dalam diri kita, kadang-kadang kita senantiasa merasa begitu berlalu bulan Ramadan, kita kadang-kadang merasa rindu dan memohon supaya selalu dipertemukan kembali, dipanjangkan usia, umur dipertemukan kembali di bulan Ramadan berikutnya. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, kita yang masih diberi kesempatan untuk menjalani, bahkan bertemu dengan bulan suci Ramadan kali ini, kita mudah-mudahan menjalankan, diberi kekuatan dan berkah untuk melaksanakan, bahkan menggunakan setiap kesempatan di bulan suci Ramadan ini untuk beribadah dan memuja Sang Pencipta, kemudian kita menyampaikan salawat sebanyak mungkin kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dalam rangka untuk mendapatkan berkah kehidupan dan keselamatan di akhirat kelak. Saudara sekalian, oleh karena itu sungguh tentang risalah tentang puasa ini bukan semata-mata yang diberikan, bukan semata-mata dianjurkan hanya kepada kita atau bukan hanya di kalangan umat Islam, tetapi yang memang yang konsisten, bahkan di setiap tahun
umat Islam di seluruh dunia berbondong-bondong bahkan melaksanakan puasa, dan di akhir itu merayakan hari Idul Fitri ya di dunia, seluruh dunia, dan itu tidak pernah bergeser walaupun umat-umat yang lain juga telah diberikan risalah tentang ini, tetapi mereka tidak melaksanakannya karena tentunya pandangan-pandangan mereka berbeda dalam hal melaksanakan agama yang yakininya berbeda dengan kita Muslim. Nah, dan seperti juga saya sudah katakan bahwa puasa merupakan suatu rahasia ilahi yang paling agung, dan karena itu jangan disia-siakan bagi kita yang masih menemukan, terutama di bulan Ramadan ini. Di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain memang kita di waktu-waktu tertentu juga kita disunnahkan untuk melaksanakan puasa, bahkan pada misalnya kemarin di bulan Rajab maupun bulan Sa'ban. Tetapi di hari-hari yang lain juga kita juga dianjurkan melaksanakan puasa sunnah, dan paling sering yang kita lakukan mungkin di dalam hari-hari selain puasa Syawal maupun puasa yang seperti di bulan Rajab maupun di bulan Sa'ban, itu kita sering mungkin melaksanakan puasa sunnah di hari Kamis maupun pada hari Senin maupun hari Kamis, yang mungkin paling rutin kita lakukan. Dan saudara sekalian, tentang salah satu keagungan puasa ini dalam kaitan masalah misalnya pemberian yang bagi mereka yang tekun melakukan puasa adalah sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa ada dua, yaitu pertama yaitu puasalah kamu supaya kamu sehat, yang kedua bagi orang-orang yang tekun dan sungguh-sungguh melakukan syariat puasa, bahkan apalagi menyalami tentang hakikatnya, insya Allah akan memasuki kelak di akhirat, disediakan satu pintu khusus di surga yang namanya itu pintu Rayyan bagi orang-orang yang bertekun melakukan ibadah puasa. Saudara sekalian, jadi ibadah puasa adalah suatu ibadah yang sejak awal, mungkin seperti setua umat manusia, yang dimana telah diwajibkan kepada mereka terdahulu dan sampai kepada umat Muhammad, dan kita yang menyatakan diri, mengikatkan diri batin kita dan hidup kita dan keyakinan kita terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Dan ternyata ini puasa juga sangat bermanfaat bagi dunia kesehatan. Oleh karena itu kita juga sering kita dapatkan ketika misalnya sebelum orang melakukan bedah operasi, misalnya ternyata disuruh berpuasa dan sebagainya, kita juga bisa mendapatkan dari seorang ahli gizi yang terkenal, misalnya dari Profesor dari Jepang itu yang Kyozumi Shinya misalnya, itu juga banyak mengatakan dalam rangka untuk menjaga kesehatan kita, keselamatan fisik kita, maka kita di waktu-waktu tertentu dianjurkan berpuasa sekurang-kurangnya 6 jam dalam satu hari. Jadi sebetulnya puasa ini bukan hanya dalam konteks perintah syariat semata, tetapi banyak hikmah yang dikandung di dalamnya, sehingga Allah mengkhususkan tersendiri bagi orang-orang yang melakukan puasa, atau mengkhususkan bahwa nilai tertinggi dari puasa itu hanya Allah yang memberikan. Bahkan puasa itu seperti yang awal saya katakan, ada sebetulnya pada hakikatnya adalah milik Allah, hanya Dia dimintakan supaya hamba-hambanya melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita puasa kali ini kita mendapatkan pertolongan, bimbingan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai maghfirahnya, sebagai belas kasihnya yang agung kepada kita yang melakukan puasa, yang taat kepada apa yang dianjurkan atau diperintahkan baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah. Saya sekadar mengutipkan terjemahan hadis Rasulullah, mengatakan jangan sampai kita dalam melaksanakan puasa itu disindir oleh Rasulullah, misalnya betapa banyak orang berpuasa tetapi hanya mendapatkan dahaga, lapar, dan jangan sampai kita dalam kelompok itu, tetapi kita berpuasa selain memang kita mengalami proses dahaga dan lapar, tetapi juga mendapatkan hikmah dan pahala serta ampunan, bahkan bimbingan ke jalan Tuhan yang Maha Agung, jalan Islam yang sebagai rahmat bagi orang-orang yang melaksanakannya.
Terima kasih kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat video ini, dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan tahun 1442 Hijriah ini bertepatan dengan 2000 tahun 2022 Miladiah. Dan saya bersama keluarga dan saya bersama keluarga pada kesempatan ini juga menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, dan komen channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.